Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ake Juga Destiara. Saya di sini dari kelas Public Speaking kelas A bersama dua teman saya, yaitu Mbak Nuraini dan Mbak Putri Hindayanti. Dan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Simple Ways to Save Money. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua fakta yang disumberkan dari Bank of America, yaitu sebuah bank terbesar di negara Amerika Serikat. Yaitu fakta pertama adalah 67% dari millennials hanya bisa mengandalkan gaji mereka dari bulan ke bulan dan bahkan tidak bisa menabung untuk persiapan masa depan mereka atau dana cadangan mereka. Fakta yang kedua adalah hanya 47% dari millennials yang memiliki savings atau tabungan sebesar lebih dari $15.000 di akun rekening mereka. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh atau beberapa tips untuk menabung dengan cara yang efektif. Tips yang pertama adalah pack your lunch atau membawa bekal dari rumah. Dikarenakan alasan yang pertama adalah makanan di jajan, ketika kita jajan atau makan di luar itu lebih mahal, dan yang kedua kadang tidak terjamin kesehatannya atau tidak terjamin kebersihannya. Lebih baik jika kita membawa bekal itu lebih efektif karena kita bisa mengurangi expenses atau pengeluaran tiap per bulannya dan bisa menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna dan lebih bermanfaat. Nah, tips yang kedua adalah mencatat seluruh income dan outcome kamu, yaitu mencatat seluruh pengeluaran maupun pemasukan yang kamu dapat. Nah, di sini saya memiliki tips khusus, yaitu yang pertama, selalu catat setiap harinya. Jangan sampai kelewatan karena bisa saja kita lupa mencatat dan malas. Dan yang kedua adalah sekarang karena zaman semakin maju, banyak sekali aplikasi-aplikasi money manager yang terdapat di App Store maupun Play Store. Nah, di sini kamu bisa menginstal aplikasi tersebut dan bisa mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan itu, dan setiap bulannya akan direkap dan bisa kita lihat melalui Excel. Nah, di situ kita bisa melihat pengeluaran kita seberapa, pemasukan kita seberapa, apakah seimbang atau tidak, dan kita bisa melihatnya di situ. Dan yang ketiga adalah jika kita memiliki hutang atau pinjaman maupun cicilan, kita harus memprioritaskan cicilan, hutang, atau pinjaman tersebut. Karena jika kita tidak memprioritaskan hal-hal tersebut, nanti kita akan kelabakan. Jadi, setiap kita mendapatkan income per bulannya atau gaji atau maupun uang saku, kita harus menebus 3 hal tersebut itu. Nah, yang keempat adalah catat apa yang harus kita beli, yang penting-penting saja. Kita harus memprioritaskan apa yang harus kita beli dan jangan sampai kita terlena atau tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya kita butuhkan atau tidak kita perlukan sebenarnya. Karena ini sangat sering terjadi. Karena misal kita, contohnya saja saya sudah memiliki 5 pasang sepatu, tapi ketika saya berjalan-jalan ke suatu pusat perbelanjaan, saya melihat sebuah sepatu bagus yang berada di etalase toko, dan saya ingin sekali memilikinya karena model tersebut baru dan modelnya stylish dan bagus. Tapi saya harus ingat, di rumah masih ada 5 pasang sepatu tersebut. Jadi kita harus benar-benar bijaksana dalam mengeluarkan uang untuk belanja. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Halo, nama saya Putri Hadayanti. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Aki tadi, yaitu tentang bagaimana cara menabung yang efektif dan apa saja tipsnya. Yang pertama adalah, jika kalian seorang perokok, maka kalian harus memutuskan untuk berhenti merokok. Karena di negara kita, harga rokok itu lumayan mahal. Misal, harga rokok satu bungkus 20.000. Nah, kita satu hari habis satu bungkus, 5 hari udah menghabiskan uang 100.000. Kalau kita memutuskan untuk berhenti merokok, maka kita bisa menabung uang 100.000 hanya dalam 5 hari. Yang kedua ada spend less on when you are going vacation. Jadi kalau bisa jangan liburan dulu kalau tabungannya belum sesuai jumlahnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, atau kalau memang lagi stres terus pengen liburan, seenggaknya jangan terlalu banyak membelanjakan pada saat liburan, membelanjakan uang itu. Jadi beli apa yang memang dibutuhkan, pokoknya jangan terlalu boros. Ketiga ada create another saving account. Jadi kalau kalian merasa kartu debit itu belum cukup, karena nanti kalau hanya cuman pegang kartu debit dibelanjain terus, nah kalian bisa bikin kartu yang lain atau bisa bikin aplikasi yang lain, misal OVO atau Dana. Itu kan bisa menyimpan uang. Nah, kalian install aja aplikasi itu untuk tabungan kalian. Jadi kalau merasa kalau di debit nanti malah diambil-ambil terus, dipakai terus, dibelanjain terus, jadi mending uangnya yang ditabung ditaruh di akun yang lain gitu. Dan yang keempat, jangan sering membeli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Biasanya nih, kalau apalagi cewek ya, biasanya kalau lihat barang yang lucu, barang yang bagus, kayaknya pengen dibeli aja. Padahal sebenarnya itu benar-benar hal yang salah, apalagi kalau di masa kita menabung. Nah, jadi mending untuk barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, lebih baik tidak usah dibeli. Nah, yang kelima ada support local product. Nah, kalau kita membeli produk lokal, itu biasanya harganya terjangkau. Kalau kita beli produk dari luar negeri, kita belum bayar ongkir dari luar negeri ke Indonesia kan mahal, belum bayar pajaknya. Jadi harganya pasti udah harganya mahal, ketambahan pajak, ketambahan harga biaya IMS. Kalau produk lokal kan biasanya ya kebanyakan itu murah. Dan selain itu kita juga membantu perekonomian Indonesia, negara kita gitu. Jadi kalau beli produk lokal lebih baik daripada membeli produk luar negeri. Yang keenam ada spend less on entertainment. Jadi kita harus menahan diri buat nggak terlalu banyak membuang uang buat kayak sering nonton di bioskop atau sering nongkrong sama temen-temen. Kan nongkrong tuh nggak mungkin nongkrong doang kan, pasti beli makanan, beli minuman, apalagi biasanya nongkrongnya itu di supermarket. Nah, kalau di supermarket kan otomatis harga-harga makanan dan minuman itu kan mahal. Jadi ya kegiatan-kegiatan seperti itu lebih baik dikurangi. Yang ketujuh ada buy discount product. Jadi itu benar-benar membantu kalau kita sedang menabung. Jadi membeli produk-produk yang sedang diskon itu karena harganya otomatis terpotong kan, lebih murah, lebih terjangkau. Jadi kalau ingin membeli produk itu lebih baik ditunggu dulu. Biasanya kan hari-hari tertentu ada sale, biar kita dapat produk yang sama dengan harga yang berbeda, yang lebih murah. Yang kedelapan ada made DIY products. Jadi kita bikin produk sendiri karena harganya kan lebih terjangkau. Kita beli bahan sendiri, terus kita rancang sendiri. Misal kita bikin meja, kita beli kayunya aja di tukang kayu gitu kan,
kita paku sendiri, kita cat sendiri. Nah itu pasti kan lebih terjangkau harganya. Atau bahkan kita bisa membuat 2 meja dengan harga yang sama kalau kita beli di store furniture gitu kan. Kita dengan harga segini kita cuma bisa beli 1 meja, tapi kalau kita beli barang mentahnya, beli bahan mentahnya, kita bisa bikin 2 meja. Itu lebih efektif. Lebih uangnya itu lebih tersimpan dengan baik gitu. Okay, and next is tips about ways to make saving money is easier. You have to spare your money into some jar or piggy bank, and don't forget to write down the goals. For example, like this jar for vacation, and this one is for your college. And then when you needed money, you can use it easier because you know which one is for what. And next tip is give reward to yourself. And every time when you finish your goal of saving money, don't forget to give your reward to yourself. Like you have like before, you saving money into the jar, and that's this the jar about vacation, and your goal is how much, and then when you already finish it, you have to give your reward to yourself, because it can make you have more inspiration to saving money for the next goal and bigger goals. That's it. So this is all for our goal, so I hope you can get some good information from this. So thank you.